2018, 2019, dan 2022 kemarin itu terjadi semuanya di Lebak dan kita terkena. Bahkan di Sukabumi yang 5,2 ada di beberapa tempat di Jakarta juga terkena. Dan yang hebatnya lagi adalah tanah di Jakarta cenderung lunak. Jadi kalau ada gempa itu akan membuat goyangannya sungguh terasa. Dan karena tadi sudah disebutkan kalau bencana gempa itu tidak ada yang tahu, jadi sangat dibutuhkan yang dinamakan kesiapsiagaan. Kalau akibat gempa saya yakin, ini ternyata slide-nya berbeda. Kalau akibat gempa saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini tahu apa yang bisa diakibatkan oleh gempa. Tapi Pak, gempa itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah dampaknya dari gempa. Kalau kita berada misalnya di lapangan luas, besar, tidak ada pohon besar, tidak ada bangunan, saya percaya kita bisa aman, selamat. Tapi kalau kita berada di bangunan, itu yang berbahaya. Nah, ini ada salah satu penelitian hasil dari penelitian di gempa Kobe tahun 1965, Kobe di Jepang. Itu kekuatannya ada di sekitar, kalau kekuatan getarannya ada di sekitar 10 sampai 11 getaran gempa atau yang membuat hancurnya bangunan. Ada 34,9% selamat karena pengetahuan diri sendiri. Jadi kalau orang di Jepang itu cenderung udah tahu, Bu, Pak, apa yang harus dilakukan. Dan kalau dukungan keluarga itu ada 31,9%. Jadi besar harapan kami apa yang kita pelajari hari ini bisa Bapak Ibu sampaikan ke keluarga di rumah. Nggak mau dong selamat sendiri, pasti maunya selamat rame-rame. Dan Pak Bu, ternyata tetangga atau teman itu juga cukup membantu 28,1%. Tadi saya lihat yang diundang ternyata ketua RW. Boleh Pak, yang ini nanti ketika Bapak tahu, Bapak sudah paham apa yang harus dilakukan, boleh dibantu disampaikan ke keluarganya. Biar satu keluarganya selamat semua, pasti nama Pak RW, nama Pak RT semuanya pahalanya juga besar di surga. Dan kalau seperti kami tim penolong atau dari tim SAR seperti BPBD, Basarnas, BNPB atau apapun yang Bapak sebut atau kakak-kakak dari Pol PP yang akan membantu, itu kami hanya bisa membantu di 1,7%. Karena akan ada waktu untuk kami sampai ke lokasi. Iya, kalau gedung kami tidak hancur juga. Kalau ternyata pada saat gempa hancur juga pasti akan lebih membutuhkan waktu. Untuk itu kita masuk ke apa yang harus kita lakukan ketika belum terjadi gempa, saat terjadi gempa, dan saat gempa sudah dinyatakan telah selesai. Ketika saat sekarang nih Pak, kita sebutnya ini adalah saat tidak terjadi gempa atau saat kita bersiap siaga. Jadi kalau Bapak Ibu yang paling penting ketika Bapak Ibu berada di suatu ruangan, seperti di contohnya ada di ruangan ini. Saya mau tanya Pak Bu, di mana letak pintu keluar? Mana? Ngomong dong, oh ya ada tangan gitu. Ada di belakang, ada di depan saya. Sepakat ya Pak Bu, pintu keluar hanya ini. Walaupun ini terlihat ada cahaya, bisa dijadikan pintu keluar, tapi itu bukan pintu keluar. Jadi harus selalu diingat dimanapun Bapak Ibu berada, mau di hotel, rumah sakit, mall, atau gedung-gedung baru, Bapak Ibu harus langsung cari di mana letak pintu keluar. Karena kalau Bapak Ibu panik, apalagi menghadapi bencana, saya yakin itu panik, bisa lupa Pak Bu di mana letak pintu keluar. Boleh saya disangka bercanda, tapi kami punya ada pengalaman salah satu guru di daerah Jakarta Timur, kejadian gempa tahun 2018. Itu beliau loncat dari lantai 2 sekolahnya karena ternyata beliau panik. Beliau tahu kalau gempa harus segera keluar. Dia lihat sebelah kanannya ada kaca terbuka lebar, beliau loncat dari lantai 2. Lupa Pak, kakinya sebelah kanan kalau nggak salah, atau patah saya lupa. Waktu itu gubernur langsung, karena sampai ke kuping gubernur waktu itu langsung langsung gubernur memberikan arahan ke BPBD untuk memberikan edukasi tentang gempa ke seluruh sekolah yang ada di Jakarta. Itu karena ternyata pas ditanya, beliau lupa atau panik. Beliau nggak ngeh, yang beliau tahu itu ada di luar. Jadi beliau lompat. Jadi itu jangan sampai terjadi. Pokoknya dimanapun Bapak Ibu berada, langsung ingat di mana letak pintu keluar. Kalau di rumah atau di perkantoran Bapak Ibu sudah mulai tidak menaruh benda-benda berat di atas lemari. Dan di rumah juga, seperti contohnya yang paling sering kami temukan kalau di sekolah, di gedung-gedung itu adalah, kalau di perkantoran biasanya berkas, kalau di sekolah biasanya piala, kalau di rumah juga biasanya piala. Atau kalau mama saya di rumah, di lemari dapur itu
jejeran mejanya rusak. Saya juga bingung waktu itu apa fungsinya. Cuman akhirnya tolong segera diturunkan atau dimasukkan ke lemari dan dikunci. Itu yang koleksi. Akhirnya waktu itu punya mama saya jual ke Pak teman aja. Saya jual, saya kasih juga walaupun saya diomelin ya kan. Karena waktu itu alasannya dia adalah ingin dibetulkan. Ya udah, skip lanjut. Nah, dan mulai juga memaku lemari ke dinding Pak Bu. Ini emang biasanya alasan yang sering ditanya. Aduh kan kalau di rumah pengennya dirubah ya letaknya. Iya saya tahu. Tapi nggak susah kok untuk memaku dan mencabut lagi. Itu juga yang mama saya marahin juga ke saya. Kenapa dipaku? Karena dia lihat ada anak gadis bawa kado sama paku. Terus saya bilang sama mama saya lebih baik capek nyabutin paku daripada saya capek menangis kehilangan orang yang ada di rumah ini. Itu waktu itu akhirnya mama saya, oh ya udah. Tapi ternyata setelah dipaku sampai sekarang dia tidak memindahkan bentuk layout rumah saya. Padahal selama ini sering banget memang. Dan Bapak Ibu juga sudah boleh menyiapkan yang namanya tas siaga bencana. Sudah pernah dengar tas siaga bencana? Tas siaga bencana ini Bapak Ibu mempersiapkan satu tas atau satu tempat di mana bisa menyimpan 1 sampai 2 pasang baju, selimut tipis, obat-obatan, surat-surat berharga, baterai, radio, atau apapun yang menurut makanan ringan dengan jarak kadaluarsa yang panjang. Itu boleh ditaruh di tempat yang mudah nanti diraih ketika terjadi ancaman bencana. Ini tidak hanya untuk gempa tapi bisa dipakai semua bencana. Jadi terlebih tadi seperti baju, makanan, ceritanya di Palu adalah kejadiannya sebelum jam makan malam. Ketika pagi kita dengar penjarahan. Kalau Bapak Ibu ingat kita dengar penjarahan di Indomaret Alfamart 1 hari setelah terjadinya gempa Palu. Tahu ternyata penyebabnya setelah Bang Vitus ke Palu waktu itu, ternyata penyebab penjarahannya adalah karena anak kecilnya meronta-ronta ke otak. Semuanya udah dicoba, bebas ya Pak Bu, mana tangannya bisa. Oke, turunin tangannya, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Kita punya kursi di sini. Tadi syarat pertamanya adalah drop, cover, and hold on. Jatuhkan diri, lindungi diri, dan berpegangan. Kita ada kursi, bisa Bapak lakukan drop, jatuh, sujud, cover, masukkan kepalanya sampai batang lehernya, dan hold on, berpegangan. Ini yang dilakukan ketika terjadi gempa. Kakinya dibuka selebar bahu. Kalau lebar sebahu, dia biasanya kalau bahasanya karate itu kuda-kuda. Jadi dia kuat. Tapi kalau dirapetin mas, kalau dirapetin dia gampang goyang. Ikutin gempa. Jangan udah Pak, jangan. Oke, terima kasih Mas Roni. Tepuk tangan dulu dong buat misalnya Mbak, maaf, saya kayaknya nggak cukup. Kalau itu bisa digunakan begini juga. Pokoknya harus yang selalu dilindungi. Boleh contoh lagi nggak Mas? Kayak gini juga. Nah, drop, cover, masuk, and hold on. Harus terus lindungi kepala dan batang lehernya. Ini caranya. Ini kursi apapun bisa, meja apapun bisa. Pokoknya harus selalu diingat kepala dan batang leher dilindungi dan dipegang. Ini perlindungan. Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangan dulu dong buat teman saya. Dan jika memang misalnya ruangan ini tidak cukup mejanya, kursinya bisa menggunakan kolom bangunan Pak Bu. Kolom bangunan ini juga bisa digunakan Mas. Tolong contohin lagi dong. Dirapetin badannya ke kolom. Ya. Ini sebenarnya ada, ini nggak boleh sih. Kakinya dibuka selebar bahu, lindungi kepala dan batang lehernya. Ini caranya begini jika ada kolom. Kolom bisa digunakan di kolom dan sudut-sudut bangunan. Ini jika berlindung. Makasih Mas. Tepuk tangan lagi dong buat teman saya. Sama seperti gambar di atas, bisa juga menggunakan tas ransel. Tas ransel untuk tetap melindungi kepala dan batang lehernya. Pokoknya yang harus selalu diingat, prinsipnya adalah drop, cover, and hold on. Jatuhkan diri, lindungi diri, dan berpegangan. Untuk itu Bapak Ibu saya mohon, jika ada aba-aba gempa dari saya di depan, saya mohon Bapak Ibu di sini semua mencoba untuk berlindung. Oke ya? Sepakat ya, kita praktek ya? Oke, 1, 2, 3. Gempa berlindung. Dipegang. Kursinya dipegang. Bapak masuk kepalanya, iya. Oke.
kegedean kagak bisa masuk. Oke, Nah di situ nah. selesai. Ya. Pak, Bu, kalau misalnya ngerasa susah untuk sujud, sebenarnya tetap bisa caranya melingkup dan duduk tetap dilindungi kepala dan batang lehernya. Misalnya tidak ke bagian kalau Bapak Ibu berada di wilayah pesisir pantai, ketika Bapak Ibu merasakan gempa, kita ada rumusnya ya Pak Bu, ingat triple 20 atau 20 20 20. Jika Bapak Ibu merasakan gempa 20 detik, Bapak Ibu memiliki waktu 20 menit untuk mencari dataran tinggi lebih dari 20 meter. Itu rumusnya. Tapi bukan berarti ketika ada gempa Bapak pakai stopwatch dulu ya kan? Oh belum 20 detik, berarti saya nggak perlu, enggak. Selesai drop, cover and hold on, usahakan langsung mencari dataran tinggi sampai kabar informasinya tersebar. Itu akan membawa tsunami atau tidak. Kalau tidak boleh langsung balik. Kalau emang tsunami tunggu bertahan dulu di sana untuk berlindung. Kalau ditanya misalnya kayak di Anyer itu jarang ada dataran tinggi, kemana untuk berlindung? Bapak dan ibu-ibu bisa mencari gedung tinggi tapi di puncaknya ya Pak, di atas, bukan di dalam ruangannya, di puncak, di atapnya. Itu aja tentang gempa, teknik evakuasi gempa dari saya. Sesuai janji tidak lebih dari jam 11:30. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak? Jika gempa terus kita panik terus kita pakai helm boleh? Karena adanya helm. Karena ada boleh Pak, tapi langsung drop juga ya Pak. Lindungi kepalanya tapi harus langsung ingat drop, cover and hold on. Malah lebih baik kalau apalagi Bapak ada di ruangan ini nggak ada terus Bapak punya helm itu bisa dipakai. Tapi langsung drop, langsung jatuhkan diri, langsung meringkuk karena kalau berdiri takutnya oleng malah jatuh.